kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajarnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pernah gak sih kalian itu melihat di sebuah jalanan itu ada seseorang yang sedang mengemis, atau mungkin kalian pernah menonton berita di televisi tentang aksi tawuran remaja, atau bahkan kalian pernah membaca di media sosial tentang tindakan korupsi. Nah, tindakan-tindakan tidak menyenangkan tersebut apakah termasuk dalam masalah sosial dalam sosiologi? Oke, pada pertemuan kali ini kita tuh akan membahas dan membedah lebih dalam mengenai materi masalah sosial, mulai dari pengertiannya, faktor penyebab, bentuk-bentuk kejahatan, dan upaya untuk mengatasinya. Boleh dilihat ke layarnya ya teman-teman. Pertama-tama mari kita memahami dulu apa itu masalah sosial. Karena kita nggak bisa mengecap suatu tindakan itu termasuk ke dalam masalah sosial tanpa dasar teoritis. Nah, di slide ini kita tuh punya dua pandangan tentang masalah sosial dari tokoh. Yang pertama itu ada ST Febrianto. Ia melihat bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari sudut pandang yang tidak diinginkan. Nah, kata kuncinya ini adalah penyimpangan dari keadaan masyarakat yang memuaskan. Maksudnya itu adalah ketika suatu masyarakat sudah punya standar hidup yang ideal, tetapi dalam realitanya itu berjalan berlawanan. Lalu penjelasan dari ST Febrianto tadi dipertegas oleh penjelasan dari Kartini Kartono yang melihat masalah sosial itu dalam dua sudut pandang. Yang pertama itu, ia melihat bahwa semua tindakan atau tingkah laku dalam masyarakat yang melanggar atau memperkosa adat istiadat. Kenapa hal itu bahaya? Karena adat dan norma itu berfungsi sebagai kesejahteraan hidup kita semua. Nah, yang kedua, situasi sosial itu dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pengganggu atau dikehendaki berbahaya dan merugikan banyak orang. Oke, jadi kesimpulannya masalah sosial itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau sistem sosial dalam masyarakat yang mengancam kehidupan kelompok sosial. Nah, dalam masyarakat itu terjadi bentrokan-bentrokan atau kegoyahan dalam masyarakat tersebut. Oke, sekarang tuh pertanyaannya, kenapa sih masalah sosial itu muncul? Apakah masalah sosial terjadi begitu saja? Nah, ini kita akan melihat klasifikasi permasalahan sosial. Jadi masalah sosial itu dapat dikategorikan atas 6 ini.
Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Ya banyak kita ketahui di khususnya ya di Jakarta itu masih banyak terjadi kemiskinan dan pengangguran. Nah itu tuh masuk ke dalam masalah sosial karena yang merasakan mengalami itu banyak, hampir mayoritas. Jadi hal itu tuh masuk ke masalah sosial. Nah, yang kedua itu ada faktor budaya. Kenapa sih faktor budaya itu masuk ke dalam masalah sosial? Karena suatu masyarakat itu mengalami adanya globalisasi atau culture lag, itu ketinggalan lah dalam penyesuaian kebudayaannya. Seperti kalau ada contohnya tuh vandalisme dan kenakalan remaja. Karena mereka itu nggak bisa menyerap hasil dari globalisasi dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada faktor biologis, yaitu penyakit menular dan cacat fisik. Kenapa sih hal ini juga masuk dalam masalah sosial? Karena kalau kita ulas-ulas balik ya, kita tuh pasti kalian semua di sini pernah merasakan waktu itu kita kena yang namanya pandemi COVID-19. Nah, itu kan hampir semua itu merasakan, dan itu terjadi karena adanya faktor biologis, adanya penyakit atau bakteri. Karena semuanya merasakan, maka hal itu masuk ke dalam masalah sosial. Selanjutnya itu ada faktor psikologis, yaitu penyakit saraf, bunuh diri, dan kecemburuan sosial. Hal ini juga dapat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Kalau misalkan semuanya orang pada bunuh diri, kan pasti akan terganggu ya tatanan hidupnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan, yaitu perumahan yang tidak layak huni dan perumahan yang kumuh serta padat. Nah, perumahan kumuh atau perumahan yang tidak layak huni itu kan masih banyak ya, dan di Jakarta tuh kayak di pinggir-pinggir kota biasanya. Nah itu tuh mencerminkan kegagalan tatanan kelola kota, karena berarti kalau masih adanya rumah-rumah yang tidak layak huni, berarti pemerintah itu masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah sosial. Ya, selanjutnya itu ada faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Hal ini tuh memaksa terjadinya perubahan sosial mendadak, seperti munculnya gelombang pengungsi yang kehilangan harta benda. Next. Oke, selanjutnya itu kita membedah beberapa masalah sosial penting. Yang pertama itu adalah masalah kemiskinan. Nah, masalah ini tuh yang paling mendasar muncul di Indonesia, ya di Jakarta pun masih muncul, karena ini tuh memicu keterbatasan akses hidup. Yang kedua itu ada masalah disorganisasi keluarga. Biasanya persoalan ini muncul itu karena tidak berjalannya fungsi-fungsi yang terjadi di dalam keluarga, dan hal ini tuh penting karena sebagai dasar gitulah. Terus selanjutnya itu adalah masalah generasi muda. Seperti tadi yang sudah di awal dijelaskan, masalah generasi muda kita adalah banyaknya masih maraknya aksi tawuran. Terus masih banyak vandalisme. Yang selanjutnya itu ada masalah prostitusi dan premanisme. Nah, masalah ini tuh masalah yang menggoyahkan norma kesusilaan dan keamanan publik. Jadi ya kalau preman-preman itu kan pasti meresahkan masyarakat dan kita semua ya. Jadi kita agak waspada. Yang selanjutnya itu ada masalah pedagang kaki lima. Oke, yang selanjutnya itu ada masalah pedagang kaki lima. Nah, masalah ini terjadi pada sektor ekonomi masyarakat, yang jika tidak didata dapat memicukan masalah ketertiban umum dan mengganggu tatanan, karena
uh, pedagang kaki lima itu kan banyak terjadi di tempat-tempat yang gak seharusnya mereka berjualan. Ya, jadi hal ini tuh masuk dalam masalah sosial. Oke, selanjutnya itu masalah sosial akibat bencana alam seperti pada slide sebelumnya, yaitu tuh berupa hilangnya harta benda akibat terjadinya bencana biasanya. Selanjutnya itu ada masalah kriminalitas dan kejahatan serta masalah ketidakadilan. Nah, hal ini tuh akan dibahas lanjut di slide berikutnya. Ini tadi yang poin nomor 7 dan 8 itu masuk ke klasifikasi kejahatan. Nah, klasifikasi kejahatan itu terbagi atas 6 kategori lah. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Biasanya kejahatan tanpa korban itu terjadi karena ya niatnya mau atau mau sama mau. Jadi kayak yang gak ada korbannya ya karena kita mau. Jadi ya diri sendirilah yang mengalami dampaknya seperti berjudi, narkoba, hingga seks di luar nikah. Selanjutnya itu ada kejahatan terorganisasi seperti korupsi atau penyediaan barang jasa secara melanggar hukum. Biasanya ini tuh kayak dilakukan oleh orang-orang yang besar atau perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, selanjutnya itu ada kejahatan terorganisasi transnasional. Hampir sama kayak yang poin nomor 2, tapi ini secara lintas negara, yaitu udah perdagangan obat terlarang dan perdagangan manusia. Yang keempat itu ada kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau status tinggi dan juga kehormatan seperti pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan penggelapan uang negara. Nah, di sini juga ada kejahatan kerah biru. Apa sih bedanya kerah putih sama kerah biru? Kalau yang kerah biru itu tuh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang nggak punya status atau nggak punya jabatan, jadi dilakukan sama orang-orang yang biasa aja. Makanya tindakan tersebut itu seperti begal, pembunuhan, dan pencurian. Nah, yang terakhir itu ada kejahatan atas nama organisasi formal. Kejahatan atas nama organisasi formal itu ketika sebuah korporasi atau perusahaan itu mencari keuntungan, tapi mereka tuh nggak memikirkan kayak negatif-negatifnya lah, jadi yang penting untung. Nah, hal itu tuh contohnya bisa membuang limbah perusahaan ke sungai. Nah, sebelum kita membahas upaya-upaya pengatasinya atau solusi-solusinya, kita itu punya satu penjelasan atau kutipan gitulah tentang perhatian masyarakat dan masalah sosial. Jadi, suatu kejadian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial. Jadi, masalah sosial itu bisa mendapat sorotan jika adanya media sosial, masyarakat, dan pemerintah yang mau mengangkat kasus tersebut. Kalau enggak ya enggak akan bisa untuk disoroti gitu. Nah, berangkat dari semua penjelasan yang tadi udah kita lakukan di sebelum-sebelumnya,
kita tuh ada upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi udah kita sebutkan. Yang pertama itu ada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah, seperti mencegah atau antisipasi. Biasanya itu tuh dilakukan di sekolah-sekolah kayak edukasi atau sosialisasi. Selanjutnya itu ada upaya rehabilitas. Nah, upaya rehabilitas ini biasanya sudah terjadi. Jadi kalau yang biasa kita dengar atau familiar rehab gitu tuh biasa kan orang yang udah di penjara terus direhab. Nah, itu kenapa hal itu harus dilakukan? Karena untuk merubah atau memperbaiki apa yang sudah salah gitu. Selanjutnya itu ada upaya represif, yaitu penegakan hukum dan memberikan sanksi. Biasanya itu dilakukan oleh oleh yang duduk di hakim. Biasanya dilakukan oleh hakim. Nah, yang keempat itu ada upaya persuasif. Nah, upaya persuasif ini hampir sama kayak yang preventif itu. Dia sebelum jadinya tuh kayak ajakan dan saran untuk tidak melakukan tindakan yang salah. Sama yang terakhir tuh ada upaya koersif. Nah, kalau dari keempat upaya ini udah nggak bisa, udah nggak tertolong lah, itu mau nggak mau harus dilakukan upaya koersif yang bersifat keras dan memaksa. Udah. Oke, mungkin penjelasan dari saya sampai sini saja. Kalau ada yang masih bingung-bingung atau mengganjal di hatinya, pikirannya, boleh ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Aku mau tanya, kenapa kemiskinan itu lebih tepatnya tuh dilihat sebagai masalah struktural daripada masalah personal? Karena kan ada orang-orang tuh yang kayak dia tuh emang males kerja. Kenapa harus ditokin jadi masalah struktural? Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab. Dalam sosiologis itu rasa malas itu sebenarnya bukan penyebab, tapi akibat dari suatu tindakan tersebut. Nah, kalau kenapa kemiskinan itu masuk ke dalam struktural, kadang atau kebanyakan lah kemiskinan itu terjadi karena ya masih tata kelola pemerintah itu belum terlaksana dengan baik atau kualitasnya tuh masih belum terjamin. Kayak kenapa kemiskinan masih ada? Karena pendidikannya belum baik, terus aksesnya juga untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi itu juga belum baik. Oke, mungkin oh ya, sebelumnya apakah tadi jawabannya sudah jelas, sudah paham? Udah Kak, tapi aku mau tanya lagi. Oh, boleh, mau tanya lagi. Nah, kan sekarang ini kita di era digital nih Kak, dimana kejahatan cyber kayak cybercrime, kayak bully-bully di online, terus penipuan online itu tuh marak gitu. Nah, itu masuknya ke dalam klasifikasi kejahatan yang mana? Kan tadi ada yang kejahatan itu Kak. Tolong jawab.
Oh, yang slide ini ya. Ini. Ya. Oke, jadi cybercrime itu memiliki dua pandangan lah. Kalau misalkan kejahatannya dilakukan untuk memeras uang, terus dilakukan sama orang biasa, berarti masuknya ke kejahatan kerah biru. Kenapa? Karena itu kan dilakukan hanya untuk mencari keuntungan atau uang. Sedangkan kalau cybercrime-nya dilakukan oleh kelompok yang punya jabatan, yang memang dilakukan untuk suatu hal yang besar, itu masuk ke kejahatan kerah putih. Seperti itu. Oke, boleh. Wow, Nabila sangat kritis ya teman-teman. Nih, aku mau tanya lagi. Kenapa isu kesehatan mental remaja dulu tuh kayak diabaikan banget, kayak semua tuh harus kuat, pokoknya apapun gempuran masalahnya. Tapi sekarang diperhatiin sama masyarakat, itu tuh gara-gara apa, Kak? Oke, baik Nabila. Itu tuh berkaitan sama hal yang ini. Nah, kenapa isu masyarakat tadi itu, isu kesehatan sosial tadi itu dulu nggak pernah disoroti, dan kayak sekarang baru benar-benar disoroti itu, hal ini tuh berkaitan dengan konstruksi sosialnya. Dulu depresi atau ya kesehatan mental itu cuma dianggap sebagai rasa kurang bersyukur, karena ya balik lagi tadi yang seperti saya udah jelaskan, suatu masalah sosial itu bisa up atau disorot itu kalau ada bantuan dari media sosial, masyarakat, dan pemerintahnya yang mau menanggapi. Kenapa sih masalah sosial dulu tuh nggak pernah terlihat kayak ya udah cuma sekedar di dalam diri? Ya karena dulu media sosial tuh belum semarak sekarang, dan masyarakatnya juga mungkin belum sesadar sekarang Gen Z ini, dan pemerintahnya juga mungkin masih abai. Kalau sekarang karena yang kita tahu kan ya, pemerintah bakal nge-up kalau semuanya sudah viral di media sosial gitu sih kurang lebih. Mungkin apakah Nabila sudah paham? Oke, terima kasih. Oke, mungkin masih ada yang mengganjal atau masih ada yang ingin diperjelas dari materi-materi sebelumnya? Oh, yang awal tuh yang mana ya? Oh, pengertian tokoh. Ini, oke. Jadi aku jelasin ulang lagi. Kalau dalam dua sudut pandang tokoh ini, kalau menurut ST Febrianto itu, dia tuh melihat masalah sosial itu karena adanya suatu kondisi atau proses yang dilihat dari sudut pandang yang tidak diinginkan. Kayak ini tuh penyimpangan tapi dalam keadaan masyarakat yang udah memuaskan. Kayak masyarakatnya baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyimpang atau beberapa kelompok yang menyimpang. Nah, itu dia ngelihatnya dari situ. Kalau Kartini Kartono itu melihatnya semua tingkah laku yang memperkosa adat istiadat, kayak melanggar adat istiadat tuh bagi dia yaitu masalah sosial. Karena
adat istiadat itu dibuat untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Berarti kalau orang yang melanggar adat istiadat, ya dia merusak jaminan dari kesejahteraan hidup masyarakat gitu. Paham? Iya benar, bisa dibilang kayak gitu. Kalau pokoknya Kartini Kartono itu lebih ke adat istiadat itu kan sama kayak norma atau aturan yang mengikat ya. Nah kalau misalkan masyarakat itu mengikat tapi tidak dilaksanakan, berarti kan dia mencederai aturan gitu. Oke, baik. Karena semuanya mungkin sudah paham, oke. Nah, luar biasa sekali ya penjelasan dan juga sesi tanya jawabnya, sangat kritis sekali bertanyanya. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja. Saya berharap semoga materi masalah sosial ini bisa kalian cerna dan bahkan mungkin kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu nih, oh ini tuh bentuk-bentuk kejahatan ini, oh ini tuh masuk ke dalam kejahatan yang kayak gini. Baik, karena semua materinya sudah dijelaskan dan sudah selesai, karena tadi kita memulainya dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa dan mengucap Alhamdulillah. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pulang anak-anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferdian. Saya adalah siswa atau murid dari sesi pembelajaran yang diadakan oleh Kak Intan Nuraini dengan materi masalah sosial. Nah, pada tugas kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan kesan saya selama kelas berlangsung dan setelah kelas selesai. Jujur saja, pada awalnya sebelum mengikuti pembelajaran ini, saya berpikir bahwa kemiskinan struktural atau kenakalan remaja itu tuh datang memang dari individu masing-masing, dari pemikiran masing-masing, dan dari tindakan masing-masing secara sadar atau pilihan masing-masing. Tetapi setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya merasa ada beberapa pemikiran yang dapat diterima setelah saya mendengarkan materi tersebut. Nah, pertama yang saya dapatkan adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural biasanya hanya dikenal faktornya itu sebagai orang-orang yang malas untuk bekerja. Tetapi ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural, yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam lingkup kemiskinan struktural. Yakni selain faktor ekonomi, ada faktor pendidikan yang tidak layak atau keterbatasan akses menuju sasaran atau konsumen. Selain itu, keterbatasan modal, dan yang saya dapatkan selain itu adalah lapangan pekerjaan yang sempit, yang dimana
Empat hal ini menyebabkan beberapa masyarakat terjebak dalam satu lingkup, yaitu kemiskinan struktural. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa materi lain yang saya anggap cukup menarik, yaitu white collar crime dan blue collar crime, atau kejahatan kerah biru dan kerah putih. Ternyata sepengawatan saya selama saya menjalankan kelas ini, atau selama saya mendapatkan dan mendengarkan pengajaran dari Kak Intan, saya sadar kalau ternyata kejahatan kerah putih seperti korupsi itu ternyata memberikan dampak yang lebih signifikan, dampak yang lebih besar, yang lebih masif kepada masyarakat-masyarakat yang ada di suatu lingkup tersebut. Bahkan cukup sistematik dampaknya untuk negara, yang dimana harusnya lebih dapat ditindak daripada kejahatan-kejahatan yang bisa dibilang cukup ringan. Nah, sayangnya di media sosial seperti kasus-kasus seperti korupsi ini bisa dibilang lebih sering kalah dengan kejahatan-kejahatan yang ada di jalanan, yang dimana menurut saya itu cukup miris untuk terjadi di masa sekarang dan sangat marak terjadi di masa-masa sekarang. Nah, kesimpulan yang muncul dan refleksi yang muncul dari saya pribadi setelah mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Intan adalah saya merasa saya harus mengurangi tindakan saya yang terkadang menilai atau menjudge seseorang atau menjudge suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, di lingkungan sekitar seperti kemiskinan tadi hanya dari analisis umum saja. Tetapi ada baiknya juga jika saya menelusuri atau menyelidiki lebih lanjut tentang akar masalah tersebut atau akar dari fenomena tersebut, karena dari situ saya akan tahu kenapa suatu fenomena terjadi sangat besar atau bahkan memberikan dampak yang cukup signifikan. Kalau untuk kesan saya selama pembelajaran berlangsung adalah saya merasa poin-poin yang disampaikan oleh Kak Intan itu cukup jelas sehingga saya menangkap materi tersebut lebih mudah daripada saya belajar sendiri. Selain itu, saya merasa selama sesi tanya jawab, pertanyaan saya dijawab dengan sangat baik dan sangat jelas sehingga saya mudah untuk mengerti apa yang masih saya pertanyakan. Dan saya merasa kegiatan-kegiatan yang ada dalam kelas seperti pengajaran tersebut dan sesi tanya jawab itu dijalankan dengan sangat terstruktur sehingga saya mudah untuk mencatat dan mudah untuk mengerti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.